Pertama kali aku melihat ibu menangis. Dia memaki seorang lelaki yang tentunya tidak asing bagiku. Tapi sosoknya yang tidak pernah ada di rumah kami, aku sebut dia ayah. Aku ingat saat ayah pergi sore itu dengan emosinya. Ayah pergi dan tidak pernah kembali lagi. Yang aku tahu, ayah mengatakan kalau aku bukan anak yang diinginkan. Dan ayah juga tidak menginginkan ibu. Aku membenci ayah saat itu. Hari demi hari hanya kami tinggal berdua. Hanya aku dan ibu. Aku sangat mengerti bagaimana sulitnya ibu berusaha menghidupiku. Aku selalu ikut ibu bekerja dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Mereka selalu menyuruh ibu menemui seseorang di salah satu ruangan. Mereka selalu membentak ibu. Dan kadang mereka membawa ibu ke suatu ruangan itu dengan waktu yang sangat lama, sampai mereka keluar dan memberikan uang kepada ibu. Tidak terasa usiaku sudah 8 tahun. Kejadian ayah saat meninggalkan kami pada saat aku berusia 5 tahun terasa masih sangat aku ingat. Dan kini di usiaku sekarang, hal yang menyakitkan terjadi lagi. Aku harus melihat ibu jatuh sakit. Sore itu aku dan ibu berdoa, semoga kami bisa hidup bersama dengan lebih baik. Sampai akhirnya, aku ada di samping ibu di nafas terakhirnya. Aku hanya bisa menangis sembari melihat orang-orang sedang mengurusi jenazah ibu. Beberapa hari setelah itu, aku dibawa oleh seorang lelaki yang aku tahu dia adalah teman ibu. Dia membawaku ke suatu tempat. Di tempat itu banyak wanita yang lebih tua dariku. Dan di ruangan itu, aku mendengar bahwa teman ibu akan memberikan aku kepada seseorang. Dan ia akan menerima uang dari orang itu. Di hari itu aku melihat banyak wanita yang juga sama persis dengan ibu. Mereka membawa wanita itu ke dalam sebuah ruangan dengan waktu yang sangat lama. Sampai mereka memberikan uang kepada wanita itu. Tidak terasa usiaku sudah menginjak 17 tahun. Dan kini aku yang merasakannya. Aku selalu dipaksa untuk masuk ke sebuah ruangan oleh mereka dengan waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya aku tahu pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu dulu itu sebagai apa. Bertahun-tahun aku dipaksa untuk melayani mereka. Tentunya dengan paksaan mereka yang sangat kasar, hingga terkadang membuatku muak, sekalipun aku mendapatkan banyak uang. Sampai akhirnya aku berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Selama di perjalanan, aku bertemu dengan beberapa wanita yang tentunya sangat baik dan menawarkan aku pekerjaan. Ternyata aku dipertemukan kembali dengan pekerjaan yang sama dengan sebelumnya. Hanya saja, ini di tempat yang berbeda. Di sini tidak ada kekerasan, dan mungkin aku sudah terbiasa dan mulai menerima. Sampai usiaku menginjak 24 tahun, aku masih tetap melayani mereka kali ini. Namun tanpa ada rasa kekhawatiran dan tidak kepedulian dengan apapun. Bagiku, lelaki sama saja saat dalam satu ruangan. Tapi tidak dengan lelaki satu ini. Hari itu ia masuk ke ruanganku dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin berkenalan denganku. Saat itu, aku mengenalnya dengan nama Michael. Dia memaksaku untuk menyebutkan nama. Namun yang ia tahu, namaku adalah Angel. Orang-orang memang biasa menyebutku dan mengenalku dengan nama itu. Di situ aku berusaha menggodanya. Seperti biasanya aku bekerja. Aku pikir dia sama seperti lelaki lainnya. Aku pun bertanya, kenapa kamu tidak mau melakukannya? Apa karena kamu tiba-tiba ingat istrimu di rumah? Ia hanya menjawab, tidak, aku belum menikah. Aku baru akan menikah. Lalu, kenapa kamu datang ke sini jika akan menikah? Jawabku dengan heran.
Karena kamu yang akan menikah denganku. Jawabnya dengan sangat meyakinkan. Di situ aku merasa ia hanya akan membuang waktuku, hingga aku menyuruhnya untuk keluar. Ia pun pulang sembari mengatakan bahwa ia akan kembali lagi. Hari demi hari berlalu, semua seperti biasa. Aku melayani para lelaki itu tanpa ada beban apapun. Sampai lelaki itu datang lagi. Seperti biasa, aku tetap menggodanya. Namun ia mengatakan bahwa ini belum waktunya, sebelum aku resmi menjadi istrinya. Di situ aku mulai penasaran padanya. Lalu kita akhirnya mulai membicarakan banyak hal. Ternyata ia selalu melihatku setiap aku pergi keluar. Tempat ia bekerja tidak jauh dari sini. Lama kami berbincang, namun aku masih tidak percaya dengannya. Karena di pikiranku, lelaki semua sama saja saat datang ke tempat seperti ini. Keesokan harinya, aku mendapatkan perlakuan kasar dari seorang lelaki. Lelaki pemilik tempat ini. Ia bernama Michelle. Michelle memukuliku karena ia mengetahui bahwa aku selalu ditemui oleh seorang lelaki yang pikirnya lelaki itu berbeda dengan lelaki yang lainnya. Ia terlihat sangat cemburu. Wajahku penuh dengan lebam. Seharian itu aku hanya bisa terbaring lemas di kamarku. Namun keesokan paginya Michael datang menemuiku. Ia kaget dengan wajahku yang penuh lebam. Sampai akhirnya Michael menemui Michelle dan menanyakan apa penyebab wajahku penuh dengan luka dan lebam. Michelle tidak menjawabnya. Dan Michael hanya mengatakan, "Aku akan membawanya pergi dan memiliki kehidupan yang baru. Tapi dia tidak bisa pergi dariku karena ia berhutang padaku," jawab Michelle. "Baik, saya akan membayar berapapun itu, asalkan dia bisa ikut bersamaku," jawab Michael dengan lantang. Sembari mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya pada Michelle. Lalu Michelle pun setuju dan pergi. Tiba-tiba Michael mendekatiku dan memegang tanganku. "Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi maukah kamu menikah denganku?" Aku tidak bisa menjawab apa-apa, karena aku masih belum bisa percaya kepadanya, dan memang tidak ada perasaan apa-apa. Ia akhirnya membawaku pergi, jauh dari tempat itu. Pergi ke sebuah rumah sederhana yang dikelilingi kebun dan peternakan. Ia mengatakan bahwa ini semua adalah miliknya. Tanah dan rumah yang ia dapatkan dari pemberian almarhum ibunya. Beberapa hari aku bersamanya, beberapa minggu, hingga beberapa bulan. Aku resmi menjadi istrinya. Namun, ia selalu menolak jika aku merayunya. Ia hanya mengatakan kalau ia ingin aku melakukannya karena aku mencintainya, bukan sama seperti yang aku lakukan ke lelaki lain. Tapi sepertinya aku masih merasa tidak nyaman dengan semua perlakuannya. Sekalipun ia sangat baik, aku berusaha untuk kabur. Namun Michael berhasil mengejarku. Ternyata ia hanya memberikanku sebotol air. Takut jika aku merasa kehausan di jalan. Dan ia juga memberikanku mantel. Michael hanya mengatakan, "Butuh 20 mil kamu untuk pergi ke kota dan bertemu lagi dengan Michelle. Tapi jika kamu berbalik arah dan kembali ke rumah kita, kamu hanya perlu menempuh jarak sekitar 1 mil. Kamu akan menemukan kehangatan dan banyak makanan." Lalu Michael pun pergi. Di situ aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku hanya berpikir mau kemana aku pergi. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Michael. Ketika aku membuka pintu, aku lihat Michael sedang duduk menunggu aku pulang.
Ia hanya menghampiriku dengan membawakanku sepiring makanan dan air hangat dalam wadah. Ia mencuci kakiku yang kotor. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanyaku. "Karena aku mencintaimu," jawabnya lembut. Keesokan harinya, aku menjalani aktivitas seperti biasa. Beberapa minggu berjalan dengan menyenangkan. Michael selalu membawaku ke sebuah tempat untuk melihat terbitnya matahari. Di situ aku merasakan kenyamanan, hingga akhirnya kami melakukan itu. Pagi itu, Michael bekerja seperti biasa di kebunnya sendiri dan mengurus beberapa hewan ternaknya. Tiba-tiba, datang seorang lelaki yang ternyata saudaranya. Ia bernama Paul. Paul pernah menikah dengan seorang wanita yang ternyata adik dari Michael. Namun ia kini sudah meninggal. Paul memeluk Michael dengan penuh rasa rindu karena lama tidak bertemu. Dan Michael mengabari bahwa ia sudah menikah. Michael pun membawa Paul masuk dan mengenalkannya denganku. Aku melihatnya seperti tidak asing, dan Paul pun sepertinya begitu. Setelah aku menyiapkan makanan untuknya, Michael melanjutkan pekerjaannya, dan Paul menghampiriku di dapur. "Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan Michael? Mantra apa yang kamu gunakan untuk bisa memikat dia?" tanyanya dengan penuh kebencian. Michael datang ke tempatku dan membayarku. Jawabku sinis. "Tidak mungkin, aku tahu Michael. Dia orang yang baik. Sehingga kamu tidak pantas untuknya," jawab Paul. "Ya, tapi aku sudah ada di sini. Aku sudah menjadi istrinya," jawabku dengan yakin. Paul pun tidak menjawabnya dan pergi keluar. Keesokan harinya, Paul pergi ke kota. Lagi-lagi, aku merasa tidak nyaman berada dekat dengan Michael, hingga aku memilih untuk pergi meninggalkannya, dengan cara menumpang kepada Paul yang akan pergi ke kota. Di situ, Paul malah memanfaatkan waktunya. Ia malah merayuku untuk melakukan hal itu, karena ia sudah memberikan tumpangan padaku. Pada sore harinya, aku sampai di kota. Aku lihat tempatku dulu sudah terbakar habis, dan aku ditawarkan pekerjaan seperti sebelumnya. Aku pun mengiyakannya. Ketika aku sedang melayani seorang lelaki, tiba-tiba terdengar suara pintu yang dibuka dengan paksa. Ternyata itu Michael. Ia menarikku keluar dari tempat itu dan membawaku pergi untuk pulang. Di rumah, aku merasa tak karuan. Aku merasa bersalah. Namun anehnya, aku masih tidak mempunyai perasaan apa-apa. Keesokan harinya, aku dan Michael berjalan-jalan keliling desa. Tiba-tiba kami bertemu dengan satu keluarga yang kendaraannya sedang bermasalah. Ia bernama Robert. Robert memiliki seorang istri dan 2 anaknya. Ternyata istrinya sedang mengandung dan katanya sekitar 1 minggu lagi akan melahirkan. Michael akhirnya mengajak Robert untuk singgah di rumah kami. Di rumah semua kini terasa sangat menyenangkan. Aku bermain dengan anak pertama Robert yang bernama Milen. Dia sangat cantik dan juga katanya ia ingin berteman denganku. Tidak terasa keluarga Robert hampir 1 minggu diam di rumah kami. Kami sudah seperti keluarga. Sampai akhirnya istri Robert pun sudah melahirkan. Aku senang melihat Michael yang selalu menggendong bayi Robert. Dan di situ kulihat kedekatan Michael dengan Milen. Keesokan harinya seperti biasa, aku menjalani semuanya dengan sangat baik. Selama beberapa bulan hubungan kami membaik. Sampai di satu hari Michael berkata padaku, "Aku ingin kita memiliki anak. Aku tidak peduli masa lalumu. Tapi
Di situ aku berpikir bahwa aku tidak akan punya keturunan, karena sebelumnya aku pernah menggugurkan kandunganku, dan dokter membuat aku agar tidak bisa hamil lagi. Aku jujur kepada Michael bahwa aku tidak bisa memiliki anak, tapi ia hanya menjawab, "Aku hanya mencintaimu, bagaimanapun kamu." Tapi di situ aku mulai berpikir kalau aku tidak pantas untuknya, dan aku tahu siapa yang pantas untuk Michael. Pagi harinya, aku melepaskan cincinku, dan aku menuliskan sebuah surat yang bertuliskan, "Menikahlah dengan Michael, kamu wanita terbaik dan pantas untuknya." Tertanda Angel. Aku melipat kertas itu dengan cincinku, dan aku simpan di depan pintu kamar Milen. Aku pun kembali untuk pergi. Kali ini aku pergi ke kota dengan sangat lama. Di kota kali ini aku bekerja sebagai juru masak di sebuah tempat makan. Namun sayangnya tidak lama dari itu, tempatku terbakar habis. Dan betapa terkejutnya, aku bertemu kembali dengan orang yang dulu membeliku saat aku berusia 8 tahun. Aku dibawa kembali ke tempatnya dan dipekerjakan kembali seperti dulu. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk kabur dengan dibantu oleh beberapa orang baik. Tidak terasa 3 tahun pun berlalu. Aku bekerja di sebuah sekolah. Di situ aku bekerja sebagai juru masak. Di tempat itu aku rasa menjadi lebih baik. Sampai esok paginya, aku dikejutkan dengan seorang lelaki yang tiba-tiba menghampiriku di dapur. Ternyata lelaki itu adalah Paul. Paul menanyakan kabarku dan katanya ia melihatku saat aku pergi ke pasar. "Bagaimana kabar Michael?" tanyaku pada Paul. "Ia baik dengan keluarganya," jawab Paul. "Syukurlah kalau begitu. Kamu harus menemaninya dan membantunya jika ia butuh bantuan, ataupun perlu kembali membangun rumah," jawabku sembari berpikir mungkin Michael sudah bahagia bersama Milen. Untuk apa aku terus bersamanya? Sekarang aku sudah menikah. Milen menjadi istriku. Aku benar-benar terkejut saat itu. Aku kira Michael yang akan menikah dengan Milen. "Kenapa kamu menikahi Milen?" tanyaku. "Milen lebih memilihku sampai akhirnya menikah denganku," jawab Paul. Ia pun bertanya, "Kenapa kamu pergi dari Michael?" "Aku tidak akan membuatnya bahagia karena ia menginginkan seorang anak dan aku tidak bisa melakukan hal itu," jawabku dengan mata yang basah. "Maafkan aku, Angel, ternyata aku salah menilaimu. Maafkan atas semua yang sudah aku perbuat." "Iya, aku sudah memaafkanmu semenjak lama," jawabku. "Pulanglah, Michael menunggumu. Jam 4 sore nanti, aku akan kembali ke desa. Temui aku di halte jika kamu ingin kembali," ucap Paul sembari undur diri. Paul pun pulang menemui Milen yang sedang mengandung. Mereka terlihat sangat bahagia. Seperti aku yang juga bahagia melihat kembali lelaki itu. Lelaki yang baru lagi aku temui setelah 3 tahun lamanya. Aku kembali pada Michael. Aku menghampirinya sembari mengatakan, "Aku pulang untuk mengatakan aku mencintaimu. Nama asliku Sarah. Aku tidak pernah memberitahu namaku kepada semua orang. Hanya hal itu yang sekarang aku miliki." Ia memelukku dan memakaikan cincin yang sebelumnya aku lepas. "Aku mohon kali ini pertahankan," ucapnya sembari kembali memelukku.